Di soal nomor 2 ini ada soal tentang bakteri ya, yaitu bakteri dalam genus Pseudomonas dikenal sebagai bakteri oportunistik yang mampu membentuk biofilm. Biofilm dapat meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan sistem imun inang. Gambar berikut ini menunjukkan tahap pembentukan biofilm oleh Pseudomonas aeruginosa. Nah, di sini dikasihkan suatu clue ya di bagian keterangan awal. Dikatakan bahwasanya untuk genus dari Pseudomonas ini dia merupakan kelompok bakteri yang bersifat oportunistik. Nah, apa yang dimaksud dengan oportunistik? Jadi, kelompok bakteri oportunistik ini merupakan kelompok bakteri yang umumnya bersifat tidak membahayakan. Tidak membahayakan bagi tubuh. Bahkan untuk kelompok bakteri ini dia berperan sebagai organisme mikroflora normal. Nah, sini dia berperan sebagai mikroorganisme normal. Mikroorganisme normal yang hidup di mana Kak? Hidup di dalam sistem pencernaan. Nah, ini yang disebut sebagai mikroflora. Mikroflora. Nah, jadi secara peran justru dia seharusnya menguntungkan bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dia akan berperan dalam membantu sistem pencernaan. Nah, tetapi dalam suatu kondisi bakteri oportunistik ini dia dapat membahayakan ya. Nah, kenapa? Karena ketika bakteri yang bersifat oportunistik ini ya, dia hidup pada tubuh yang kurang sehat. Nah, nanti dia akan membentuk koloni yang disebut sebagai biofilm. Nah, ketika dia membentuk biofilm, maka hal ini akan memicu terjadinya penyakit atau dia berubah menjadi bakteri patogen. Nah, itu status dari bakteri oportunistik. Sekarang kembali ya, yang awalnya dia tidak membahayakan menjadi bersifat patogen ketika dia berada pada tubuh yang tidak sehat kayak gitu. Nah, ternyata ketika dia sudah bersifat patogen, ini dia bersifat resistensi. Artinya apa? Artinya bakteri ini tahan terhadap antibiotik. Jadi arti dari resistensi artinya adalah kelompok bakteri yang tahan terhadap antibiotik.
Jadi meskipun kita kasih obat antibiotik, bakteri ini nggak akan mati. Kenapa? Karena dia bisa menghalau, bisa menghambat efektivitas dari antibiotik tadi. Nah, itu yang dimaksud sebagai resistensi. Nah, kemudian pada gambar ini diberikan atau dijelaskan skema awal dari suatu bakteri tersebut dapat membentuk struktur biofilm. Mulanya bakteri ini dia bersifat planktonik sel, yaitu bakteri ini dia akan hidup bebas di dalam suatu organ tubuh manusia. Nah, lama-kelamaan bakteri ini dia bisa menempel pada permukaan dasar jaringan melalui pengenalan reseptor pada vili. Nah, jadi di sini ketika ada vili dari bakteri tersebut, dia menempel pada bagian membran jaringan. Ya. Ini membran jaringan organ. Maka lama-kelamaan dia akan melakukan pembelahan biner dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Nah, pertumbuhan daripada pembelahan biner ini akan membentuk suatu koloni bakteri. Nah, ketika dia udah terbentuk koloni bakteri, maka setiap sel bakteri ini akan membentuk lapisan yang disebut sebagai lapisan lendir. Nah, ini akan membentuk lapisan lendir. Lambat laun lapisan lendir terbentuk, ini akan menebal. Nah, ini ada penebalan. Nah, lapisan lendir yang menebal ini akan membentuk struktur yang disebut sebagai kapsul. Nah, adanya kapsul inilah yang akan melindungi bakteri dari adanya antibiotik. Sebab keberadaan adanya kapsul, maka antibiotik tidak bisa menembus daripada lapisan kapsul pada bakteri. Nah, karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh antibiotik, lambat laun nanti bakteri ini akan membentuk struktur badan menyerupai jamur. Nah, kemudian nanti dalam kondisi tertentu, maka ketika tubuh kita kurang sehat, struktur menyerupai jamur ini dia bisa pecah dan kemudian membebaskan daripada sel-sel bakteri tadi dan siap untuk menginfeksi atau membentuk koloni yang baru. Nah, itu mekanisme bakteri oportunistik yang awalnya tidak membahayakan menjadi bersifat patogen karena bisa memicu antibodi, pembentukan antibodi kayak gitu. Nah, dalam prosesnya di situ terdapat beberapa gen, kelompok gen yang mengkode pembentukan anggota tubuh dari bakteri. Misalnya ada AMPC. Nah, di sini dia akan menstimulasi pembentukan flagellum. Kemudian fisikokemikal tipe 4 vili, fimbriae dan produksi matriks. Sementara untuk CDI-GMP di situ dia akan membentuk bagian tipe 1 vili sama juga fimbriae, matriks cross linking atau ikatan silang dari matriksnya. Dan yang berikutnya adalah gradient biochemical sama transfer gen, itu kalau untuk yang CDI-GMP. Nah, perpaduan antara CDI-GMP sama AMPC
itu akan membentuk struktur degradation matrix sama lisis seluler. Ini kalau dia dipadukan. Oke, sekarang kita akan telaah setiap pernyataan A, B, C, D, E. Nah, yang A dulu. Mutasi pada gen yang mengkode Fili tipe 4 dapat menghambat tahap awal pembentukan biofilm. Mutasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada struktur urutan materi genetik. Nah, ketika urutan materi genetiknya ini dia berubah, maka akan menjadi mutan. Nah, ketika dia mutan, tentunya ini akan mengkode jenis protein yang berbeda dari protein normalnya. Nah, karena dia ada perbedaan jenis protein, hal ini akan menyebabkan untuk pengenalan reseptor akan gagal. Nah, di sini menyebabkan terjadinya kegagalan Fili atau Fimbriae bakteri dalam mengenali reseptor. Nah, kegagalan Fimbriae atau Fili dalam reseptor ini akan mencegah terjadinya perlekatan bakteri pada permukaan dasar jaringan tubuh. Akibatnya apakah? Akibatnya pembentukan biofilmnya tidak berhasil. Pembentukan biofilmnya tidak terjadi atau tidak berhasil. Jadi dalam skemanya ini ya, ini kan adalah sel planktonik bakteri yang belum membentuk biofilm atau masih bersifat oportunistik. Nah, ketika dia ingin membentuk biofilm, perhatikan di situ sel planktonik ini mula-mula harus melewati tahap pertama, yaitu perlekatan Fili atau Fimbriae pada reseptor yang ada di permukaan jaringan. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan gen yang mengkode protein pembentukan Fili tipe 4, maka protein yang dibentuk tadi itu mengalami kegagalan dalam pengenalan reseptor. Alhasil, dia tidak bisa melekat pada reseptor dan untuk tahap berikutnya itu tidak bisa berlangsung atau tidak bisa terjadi karena tahap awal itu tidak terlaksana kayak gitu. Jadi untuk yang A ini adalah pernyataannya benar ya. Karena ketika ada mutasi gen, proteinnya dia akan tidak normal sehingga Fimbriae tidak bisa mengenali reseptor. Alhasil pembentukan biofilm akan terhambat.
Nah, kemudian yang berikutnya yang poin B, EPSP atau extracellular polymeric substance yang diproduksi dalam biofilm berperan sebagai penghalang fisik terhadap antibiotik. Nah, tadi dikatakan bahwasanya ketika suatu bakteri oportunistik ini membentuk lapisan lendir yang kemudian berubah menjadi kapsul, maka keberadaan kapsul ini tidak dapat ditembus oleh antibiotik. Tidak dapat ditembus oleh antibiotik. Nah, karena dia tidak dapat ditembus oleh antibiotik, maka bersifat resistensi terhadap antibiotik. Gitu. Nah, jadi sifat resistensi antibiotik pada bakteri oportunistik itu diperankan karena adanya kapsul. Nah, kapsul ini tersusun atas extracellular polymeric substance. Nah, berarti ini secara pernyataan itu dapat menjadi penghalang fisik. Ini pernyataannya benar ya. Nah, itu penjelasan yang ada di bawah ya, bahwasanya bakteri mulai menghasilkan EPSP itu berupa polisakarida, kemudian protein dan DNA. Nah, ikatannya akan menjadi kuat dan permanen sehingga Villi akan membantu menjaga kedekatan antar sel. Ketika nanti dia udah saling mendekat, maka mustahil bagi antibiotik menembus lapisan tersebut kayak gitu. Oke ya, itu untuk yang B. Kemudian bagian yang C. Sel-sel di lapisan terdalam biofilm memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan sel planktonik. Nah, kita tahu bahwasanya untuk biofilm kan terbentuk dari beberapa koloni bakteri. Jadi kan sini biofilm ini terbentuk dari beberapa gabungan koloni bakteri. Nah, karena dia adalah gabungan dari beberapa koloni bakteri, maka bakteri yang ada di permukaan di sini, ini ya, koloni bakteri yang ada di permukaan ini akan memperoleh jumlah nutrisi dan oksigen yang lebih banyak, dibanding dengan koloni bakteri yang ada di permukaan dasar. Sehingga untuk laju metabolisme selnya juga lebih tinggi pada koloni bakteri permukaan. Sehingga tingkat metabolisme selnya lebih tinggi pada koloni bakteri yang atas dibanding dengan koloni bakteri yang di bawah.
bakteri yang di bawah. Kenapa Kak? Karena semakin ke bawah maka nutrisinya akan semakin berkurang dan asupan oksigen juga akan semakin sedikit, sehingga yang di atas ini memperoleh banyak nutrisi dan oksigen, sementara yang di bawah ini sedikit nutrisi dan oksigen. Nah, maka pernyataan yang C ini, sel-sel di lapisan terdalam berarti yang paling bawah memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi, ini salah. Seharusnya tingkat metabolisme lebih rendah karena dia memiliki memperoleh jumlah nutrisi dan asupan oksigen yang lebih sedikit dibandingkan sel-sel bakteri yang ada di atasnya kayak gitu. Ini salah ya untuk yang C. Kemudian kita lanjut bagian yang D. Penghambatan quorum sensing dapat mengurangi pembentukan biofilm. Nah, apa yang dimaksud sebagai quorum sensing? Nah, di bawah udah saya berikan catatan kaki ya, bahwasanya quorum sensing ini merupakan sejenis komunikasi antar sel bakteri. Nah, jadi kan tadi awalnya cuma satu sel gitu kan. Kemudian dia membelah secara biner menjadi 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel sehingga terbentuk koloni yang besar. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi antara satu dengan sama yang lain, dia akan membentuk suatu jaringan komunikasi yang disebut sebagai quorum sensing. Jadi ini adalah jaringan komunikasi antar sel bakteri yang terdapat pada biofilm. Nah, dengan adanya quorum sensing ini, dia akan mengurangi pembentukan daripada biofilm. Kenapa Kak? Karena kalau dirasa udah terlalu banyak koloninya, maka dia akan membentuk struktur menjadi menyerupai jamur. Nah, struktur ini itu adalah struktur stagnan pada koloni bakteri yang artinya tidak mungkin ada pertambahan lagi karena udah maksimum. Nah, karena dia sudah maksimum, maka ini biasanya dia akan menunggu bagian kondisi tubuh kita saat rendah. Nah, kalau nanti dia udah berada di titik rendah, maka koloni bakteri yang ada di sini akan pecah dan menyebar kembali seperti itu. Jadi ini merupakan mekanisme bakteri untuk membentuk jaringan komunikasi. Nah, ini dia benar ya, agar tidak terlalu overpopulasi. Paham ya? Oke, nah itu untuk pembahasan